Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Saya mengajak, mari kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hanifah, itu alasannya jangan dikotori masjid, haram. Itu masjid suci, rumah Allah, betul. Tapi kalau kita bisa jaga kebersihannya, maka bukan itu dilarang. Ini hadis sahih, Imam Muslim. Berarti sisi hadisnya ini, sisi dalilnya tentu lebih kuat dalam sisi kesahihan. Sisi makna lagi nanti ulama berdebat tentang sisi pendalilan ini dan cara pemahaman. Ya. Ini satu. Kemudian ya, ini kita lihat pemahaman pengambilan dari atas, yakni Rasulullah merintahkan Aisyah masuk walaupun sedang haid. Itu boleh masuk. Kemudian seandainya Nabi menyuruh Aisyah masuk masjid hanya untuk lewat saja, sebagaimana nanti ayat itu illa abir sabil, kecuali sekedar lewat, sebagaimana para ulama mengatakan boleh cuma sekedar lewatnya itu mungkin kita bayangkan itu sekedar lewat saja, tapi bisa bermakna bukan haram mutlak itu masuk. Kalau dia masuk mungkin tidak tinggal, mungkin punya hajat seperti ada taklim di masjid. Iya, ada taklim di masjid, dia haid, kan lewat juga itu, tapi lewatnya lama. Nabi tidak ada pembatasan di situ. Berarti berdalil secara umum boleh lama. Lalu tidak mungkin Rasulullah mengakhirkan penjelasan kalau memang itu dibutuhkan. Ini satu kaidah usul ini. Tidak mungkin Nabi menunda sebuah penjelasan kalau itu dibutuhkan. Kecuali apa? Seandainya Nabi menyuruh Aisyah masuk dalam masjid hanya untuk lewat saja, sekedar lewat saja, atau sebentar, pasti Nabi memberi penjelasan itu. Nabi tidak beri penjelasan pada Aisyah, bilang bisa ya Aisyah, penting kau lewat saja. Secara mutlak Nabi mengatakan ambil. Berarti itu umum bahwa boleh lama. Lalu tidak ada mungkin Rasulullah menunda itu. Tidak menunda, Nabi itu menunjukkan bahwa ada pesan hukum di sini. Tidak mengapa wanita itu selama kotorannya itu tetap di tangannya, tidak mengotori masjid. Sekarang di zaman sekarang ini pembalut sudah ada, pengaman wanita sudah ada. Iya. Nah, ini seperti dikuatkan innal mu'min la yanjus. Sungguh orang mukmin itu ya tidaklah najis. Kok dia tidak najis? Dia memang haid, tetapi tidak semua tubuhnya itu harus kita hukumi bahwa dia najis. Najisnya itu di bagian tertentu yang dirawat tadi itu. Ya. Ini satu potongan hadis yang diambil bahwa keluarnya hadis ini karena Nabi pernah menjumpai
Abu Hurairah di suatu jalan yang ada di Madinah, lalu Abu Hurairah menyingkir, tidak mau masuk masjid, Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan, innal mu'min la yanjus, sungguhnya orang mukmin itu tidak najis, bukan najis. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana menguatkan ini. Dari Aisyah juga memberitakan bahwa dulu ada walidatan kanat saudai lihai minal arabi, ya, fatakuha fakanat mahum. Ada wanita budak yang dimerdekakan, kemudian wanita budak itu tinggal bersama mereka. Di mana itu, Pak? Fajaat ila Rasulullah SAW, wanita itu datang sama wanita, fa aslamat, kemudian dia masuk Islam. Wa qalat Aisyah, setelah dia masuk Islam, ini wanita budak ini, fakana laha, ya, khiba'u fil masjid, dia punya rumah di masjid. Dia punya rumah di masjid, artinya dia punya kamar di masjid. Dia punya tempat kamar di masjid itu. Kira-kira Pak, kalau marbot itu tinggal di masjid, ini di masjid. Dia tinggal itu di masjid, itu wanita itu tinggal di masjid, wanita itu. Di sini juga tidak ada penjelasan. Hadisnya Bukhari, wanita diizinkan tinggal oleh Nabi di masjid. Pasti Nabi tahu. Yang namanya wanita, suatu saat dia haid, seandainya itu dilarang, pasti Nabi memberi keterangan bahwa Anda wanita, karena Anda wanita pasti suatu saat haid. Maka pasti Nabi melarang kalau itu memang hukumnya. Tapi Nabi izinkan. Ini sisi pendalilan. Bolehnya perempuan haid untuk tinggal lama atau diam di masjid, karena Rasulullah tidak pernah memberikan pengecualian kepada perempuan atau sahaya di atas yang tinggal di masjid untuk jangan tinggal di masjid. Kalau datang hari haidmu, tidak ada perincian. Masa Nabi membiarkan suatu hukum diinjak-injak? Justru Nabi menetapkan dan membolehkan perempuan tersebut tinggal di masjid, bahkan berkemah di masjid. Yang pasti suatu saat boleh saja haid. Ini dalil yang dikemukakan oleh ulama bahwa bolehnya. Ini yang dipakai oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis Bukhari di atas dengan mengatakan tinggal atau diamnya perempuan dalam masjid, atau artinya kalau tinggal saja dibolehkan. Kalau tinggal saja dibolehkan oleh Nabi, bolehkan tinggal di masjid. Lebih-lebih sekedar masuk dalam jangka waktu lama, seperti wanita datang majelis taklim 1 jam 2 jam. Yang mana lebih membahayakan, tinggal atau sekedar masuk 1 jam 2 jam? Ini hukum, bagaimana ulama pahami tentang bolehnya. Ini juga masih hadis Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwa ada dulu rajulan aswad atau imratan sauda. Ini ada laki-laki hitam atau perempuan udang hitam. Yakumu al-masjid, dia meninggal Pak di masjid. Dia meninggal itu. Jadi tinggal di masjid, sering membersihkan di masjid, lalu dia meninggal. Famata, dia mati. Ketika Nabi itu fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, Nabi tidak melihat lagi wanita itu yang sering menyapu di masjid. Faqalu mata ya Rasulullah, dia sudah mati. Itu kalau aslinya Pak, orang mati menurut Nabi ya mata, bukan almarhum atau almarhumah, tapi mata. Ya mati. Itu bahasa Arab, mata, mati. Karena Nabi tidak melihat itu wanita sesudah dikuburkan, apa kata Nabi? Afala kuntum azantumuni bi? Kenapa kau tidak memberitakan sama saya bahwa dia sudah meninggal? Maka apa kata Nabi? Ya dulluni ala kabri,
Coba tunjukkan di mana kuburannya. Di mana kuburannya? Jadi bolehnya seseorang disolati di kuburnya, Pak. Selama belum kering tanahnya. Nanti di penjelasan fikih khusus. Berapa lama orang itu masih bisa disolati? Karena Nabi pergi di kuburannya, karena dia tidak solati jenazahnya waktu dijanazah. Sementara ini orang penting, dia orang berjasa. Nabi pergi di kuburannya dan beliau salat. Coba lihat ya. Fa utiya qabraha fa shalla 'alaiha. Fa shalla 'alaiha. Dia solati di kuburannya itu. Hadis Bukhari, Pak. Cuma ini ada syarat dan ketentuan berlaku berapa lama itu. Nanti fikih menjelaskan. Bisa seseorang kalau ada itu keluarganya, jangan ditunggu sama keluarga sampainya maghrib, menjelang maghrib langsung saya keluarganya itu dikubur. Di sana mungkin saya ketemu. Kalau berbabai, di sana boleh doakan, boleh sholat. Nah, kita bisa ambil pendalilan hukum ini bahwa orang ini tinggal di masjid, lalu suatu saat, Pak, dia junub, ini laki-laki, suatu saat perempuan ini haid. Karena suatu saat namanya tinggal di masjid, Pak, pasti suatu saat junub. Tapi Nabi tidak melarang. Ya berarti boleh. Ini sisi pendalilannya. Juga demikian, hampir sama. Ini Abi Hurairah qala laqad ra'aitu sab'ina min ashabis suffah. Ini ra'aitu sab'ina min ashabis suffah, sekitar 70 orang ahli suffah. Artinya ahli suffah itu, Pak, ahli saf di masjid. Selalu saf pertama. Kenapa saf pertama? Dia tinggal di masjid. Ahli suffah namanya, Pak. Ahli saf. Pokoknya tidak pernah melihat kaki selama-lama sholatnya itu, karena dia di depan. Berarti dia tinggal di masjid sekitar 70 orang. Nah 70 orang ini pasti pernah junub. Apakah mimpi basah dan seterusnya. Berarti kajian nanti mengatakan tidak boleh itu masuk di masjid, Pak. Butuh dikaji ulang itu. Hadisnya saya ini, Pak. Tinggal di masjid ahli suffah. Ya, ahli suffah itu di masjid, Pak, tinggal karena tidak ada rumahnya. Sulit dia dapat rumah. Begitulah Rasulullah dulu, Pak, bagaimana memberdayakan masjid. Diberdayakan di masjid. Itulah nanti terkenal dengan berapa sahabat. Banyak terkenal mendapatkan ilmu bersama dengan Nabi karena dia ahli suffah di masjid. Ya, ini bolehnya bagi wanita, bagi orang junub untuk tinggal lama atau diam di masjid, karena Rasulullah tidak pernah memberikan pengecualian para sahabat tinggal di suffah atau di teras masjid. Yang pasti suatu saat dia junub, namun tetap Nabi menetapkan membolehkan. Ya. Ini masih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini dikatakan bahwa ini seorang tawanan orang kafir, Pak. Ini orang kafir. Siapa namanya? Ini namanya yuqalu lahu Sumamatu ibnu Utsal. Sumama ibnu Utsal. Diikat di masjid, ditahan di masjid. Orang kafir di masjid, orang kafir dikasih masuk. Siapa? Sumamatu ibnu Utsal. Ini tawanan, Pak, orang kafir masuk di masjid. Orang kafir, yang mana lebih bahaya, orang kafir atau orang muslim? Pasti dia junub masuk di masjid, diikat di tiang masjid itu. Warabatuhu bisariyati min sawari'il masjid, diikat dari tiang-tiang masjid itu. Berarti
Orang kafir saja pasti junub, orang kafir. Ini orang muslim, Pak. Ini Sumama kemudian masuk dalam kebun. Nah, Imam hadis Bukhari. Kalau orang kafir saja yang tidak pernah mandi janabah dibolehkan masuk dalam masjid, apalagi seorang muslim, tentunya lebih utama dan lebih berhak masuk dalam masjid meskipun dalam keadaan junub. Orang kafir saja Pak bisa. Jadi orang kafir bisa masuk masjid. Ini buktinya di masa Nabi. Siapa tadi ini namanya? Siapa? Usa bin Usasa. Siapa tadi namanya ini? Sumama bin Usal. Itu diikat, ditahan dalam masjid. Nah, ada ayat Al-Quran ini. Memang ini wala junuban illa abiri sabili hatta tagtasilu. Ini pokok poin nanti ayat. Jangan pula hampiri masjid orang junub itu, sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Inilah ayat yang secara tekstual dipahami oleh kaum muslimin hari ini. Jangan kamu hampiri masjid dalam keadaan kamu junub, kecuali sekedar berlalu hingga kamu mandi. Mungkin kita tafsirkan begitu saja, Pak. Yang kau dulu lewat saja kalau sampai kamu mandi. Kalau kita buka, Pak, ratusan ulama tafsir menjelaskan ini sampai pada jumhur tafsir mereka bahwa itu bolehnya lewat, bolehnya pun tinggal, ya bolehnya. Ini ada dalil penjelasannya nanti. Ini coba. Ini pertama, jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja. Ini mungkin banyak hingga kamu mandi. Satu, yang berarti bahwa haram bagi orang junub untuk dia dalam masjid dan dibolehkan sekedar melintas saja. Inilah yang kita pahami hari ini. Ini poin satu ini. Dan pendapat kedua, seseorang tidak boleh mendekati sholat kecuali seorang musafir yang terkena junub lalu tidak menemukan air, maka boleh ia sholat hingga ia menemukan air. Ya. Tiga, ini Ibnu Jarir. Ya, tafsir Ibnu Jarir mengatakan, hai orang beriman, jangan kalian mendekati masjid untuk sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan, dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama tafsir, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Begitu pula Imam Al-Qurtubi yang kesimpulannya mereka berbeda pada kata abiri sabili. Sebagian menafsirkan orang yang masuk ke dalam masjid sekedar melewatinya, tidak diam di dalamnya, dan sebagiannya menafsirkan ialah musafir. Tafsir yang jumhur yakni mayoritas adalah musafir, yang karena demikian itu sesuai dengan hadis-hadis yang telah dijelaskan di atas, karena tafsir ayat tentu adalah hadis. Ya, tentu tafsir ayat adalah hadis, sedangkan pendapat selainnya tidak sesuai dengan susunan ayat dan menyalahi tafsir sahabat. Ini benar, ini masjid harus dijaga dari najis. Iya, harus kita jaga. Haid adalah kondisi tidak suci secara hukum. Iya. Ya, ini Al-Quran juga. Hukum tidak boleh masuk dan menetap di masjid. Ini ya, mazhab Maliki. Tidak boleh disamakan junub, sama-sama tidak dalam keadaan suci. Ya, tapi juga mazhab Syafi'i juga mengakui tidak kuat. Ya, mengatakan lemah tapi dikuatkan oleh banyak ulama. Ya. Jadi memang sampai hari ini, Pak, haid adalah hadas besar, sama seperti junub. Menjaga khusus masjid dari kemungkinan terkena darah haid. Ini. Dan bisa dibayangkan, Pak, kalau dulu di masa dulu orang belum mengenal penahan darah yang jatuh, wajar sekali pada zamannya waktu itu dilarang secara mutlak wanita itu, dilarang. Kenapa? Haid dia bisa mengotori masjid, maka tidak ada kesimpulan hukum yang paling aman kecuali diharamkan.
waktu itu. Tapi kok kita bisa pahami, bisa tahan, bisa bersih dengan adanya pembersih hari ini, Pak? Seperti yang Nabi katakan, kotoranmu itu bukan di tanganmu. Tuh. Mazhab Hambali juga. Ya. Nah, kalau ini yang masuk ini membolehkan, Pak. Syarat satu, tidak menetap, tidak mengotori masjid, ada hajat syar'i seperti kajian atau pendidikan. Ya. Ini seperti tadi Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Yusuf Al-Qardawi, ulama besar di Mesir, Yusuf Al-Qardawi masuk di dalam Mesir. Dan lebih bisa diterima, Pak, hari ini, zaman sekarang ini, insyaallah. Ya, dalil pendukungnya ya, juga pakai hadis. Ya. Ya. Dan kesimpulannya saya membolehkan selama syarat dan ketentuan dipenuhi.